Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saat ini kita akan membahas terkait dengan pengkajian tingkat kemandirian keluarga dan juga pengkajian stres, coping, dan adaptasi keluarga. Sebelum kita membahas terkait dengan pengkajian stres, coping, dan adaptasi keluarga, kita akan membahas terlebih dahulu pengkajian tingkat kemandirian keluarga. Nah, pengkajian tingkat kemandirian keluarga ini kalian kaji sebelum melakukan asuhan keperawatan keluarga. Nah, setelah kalian melakukan pengkajian tersebut, kemudian ada implementasi dan dikaji lagi terkait dengan tingkat kemandirian keluarga. Ya, begitu seterusnya sampai kalian benar-benar sudah selesai untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga. Jadi kalian melakukan observasi tingkat kemandirian keluarga kepada keluarga kelolaan kalian, ya, dengan beberapa item kemandirian keluarga. Item kemandirian keluarga nomor 1, menerima petugas puskesmas. Jadi maksudnya di sini adalah keluarga yang kalian kelola itu menerima kalian, ya, sebagai tenaga kesehatan. Ketika melakukan kunjungan ke rumah untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga, keluarga itu menerima kalian. Begitu juga kalau misalnya kalian itu sebagai petugas kesehatan atau petugas dari puskesmas yang datang ke keluarga tersebut untuk melakukan melakukan pendataan PISPK, Perkesmas, maupun asuhan keperawatan keluarga di keluarga tersebut, dan keluarga menerima kalian. Poin yang kedua, menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana. Nah, kalian ketika datang ke keluarga dan akan melakukan pelayanan kesehatan kepada keluarga tersebut, atau sudah melakukan pengkajian dan sudah menganalisa data dan kemudian akan melakukan rencana tindakan atau pelayanan kesehatan kepada keluarga, dan keluarga itu menerima pelayanan kesehatan yang akan direncanakan yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan keluarga tersebut bahwa akan dilakukan suatu tindakan atau pelayanan kesehatan kepada keluarga tersebut. Item kemandirian poin ketiga, keluarga menyatakan masalah kesehatan secara benar, ya, menyatakan masalah kesehatan secara benar. Jadi ketika keluarga itu ditanya oleh petugas puskesmas, petugas kesehatan, petugas yang memang akan melakukan asuhan keperawatan keluarga, ya, di keluarga tersebut, mereka menyatakan masalah kesehatannya secara benar. Misal ada keluarga yang sakit stroke, ya. Kemudian ditanya oleh petugas kesehatan, oleh petugas puskesmas, kira-kira masalahnya apa, ada keluhan apa, kemudian di dalam keluarga itu ada masalah apa, caregivernya bagaimana, dan mereka itu menyatakan masalah kesehatan secara benar terkait dengan stroke. Kemudian poin yang keempat, memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran. Nah, jadi keluarga di sini memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran. Contohnya, ketika petugas puskesmas, petugas kesehatan memberikan arahan kepada keluarga untuk melakukan kontrol rutin, ya, kontrol rutin atau follow up ke fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah ke klinik, apakah ke puskesmas, apakah ke rumah sakit. Keluarga benar-benar memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Yang kelima, keluarga melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran. Di dalam sebuah keluarga, ketika ada anggota keluarga yang sakit, ya, mereka ada yang bisa melakukan perawatan sederhana, ada yang tidak melakukan perawatan sederhana. Yang sebelumnya mereka itu dapat edukasi dari petugas kesehatan atau petugas dari puskesmas. Misalnya tadi ada pasien atau anggota keluarga yang sakit stroke dan butuh namanya perawatan sederhana atau perawatan yang dapat dilakukan oleh caregiver yang ada di rumah atau anggota keluarga yang merawat anggota keluarga yang sakit. Contohnya adalah melakukan range of motion atau gerakan untuk
membantu ekstremitas atau bisa dikatakan tangan, kaki, ya, perubahan posisi. Nah, itu ada pergerakan-pergerakan yang sebelumnya sudah diberikan edukasi kepada anggota keluarga untuk melakukan perawatan sederhana, yaitu contohnya adalah room. Contohnya adalah perubahan posisi. Selain itu juga ada diet, ya, pemberian nutrisi kepada anggota keluarga yang sakit. Nah, di sini contohnya adalah pasien stroke. Jadi pemberian diet yang tepat, kemudian pemberian diet yang memang tidak menimbulkan penyakit menjadi lebih parah atau timbul komplikasi dan lain sebagainya. Jadi keluarga di sini melaksanakan perawatan sederhana sesuai dengan anjuran petugas kesehatan atau petugas puskesmas. Yang keenam, melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. Jadi keluarga di sini melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. Bisa dikatakan seperti melakukan pengecekan secara rutin. Misalnya tekanan darah, dicek tekanan darah secara rutin. Deteksi dini terkait dengan apa? Terkait dengan adakah resiko dekubitus, luka tekan karena pasiennya atau anggota keluarga itu tirah baring di rumah. Terus kemudian kebersihan dijaga atau tidak di sekitar lingkungan di anggota keluarga yang sakit. Itu adalah salah satu pencegahan yang memang bisa dilakukan oleh keluarga supaya tidak timbul suatu permasalahan. Sudah tahu ada pasien stroke tapi tidak dilakukan tindakan pencegahan. Ya, misalnya tadi tidak ada perubahan posisi, terus kemudian kain yang dipakai untuk istirahat, ya, spray atau misalnya guling, bantal, kasur, itu tidak dilakukan pembersihan, tidak dilakukan pergantian linen, ya, itu nanti akan menimbulkan suatu permasalahan baru, yaitu luka tekan dan lain sebagainya. Terus salah satu contohnya tindakan pencegahan lainnya tadi seperti deteksi dini. Dicek secara rutin atau tidak, dilakukan kontrol rutin atau tidak, karena itu adalah deteksi. Atau melakukan pengecekan, ya, pengecekan tekanan darah. Dan kalau misalnya berkaitan dengan pencegahan secara rutin di keluarga, ya, deteksi dini untuk tekanan darah seluruh anggota keluarga gitu, karena misalnya keluarga tersebut dari keluarga yang memang riwayat keluarga menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Ini poin yang ketujuh dan poin yang terakhir di item tingkat kemandirian keluarga. Keluarga melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Ya, promotif untuk makan makanan yang memang tidak menimbulkan resiko tekanan darah tinggi, tidak menimbulkan resiko nanti terjadi komplikasi dari hipertensi yaitu stroke, yang melakukan olahraga secara rutin. Sehingga kalau misalnya keluarga sudah mengetahui, sudah melakukan item kemandirian keluarga dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, menerima petugas puskesmas, menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana, menyatakan masalah kesehatan secara benar, memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran, melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran, melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif, melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Berarti tingkat kemandirian keluarga tersebut pada level 4 atau mandiri. Kalian dalam menilai tingkat kemandirian keluarga, kalian melakukan observasi. Ya, ketika kalian datang, kira-kira keluarganya menerima atau tidak. Terus kemudian setelah kalian menganjurkan, ya, tindakan-tindakan apa saja yang kalian lakukan, yang keluarga harus lakukan. Terus kemudian keluarga itu harus kontrol rutin atau tidak, melakukan pencegahan atau tidak, memanfaatkan fasilitas
kesehatan atau tidak. Nah, kalian observasi di situ. Nah, kalau misalnya tingkat kemandirian level 1 berarti keluarga hanya menerima petugas puskesmas dan menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana. Jadi item 1 dan 2. Nah, kalau misalnya tingkat kemandirian level 2 berarti keluarga hanya menerima petugas puskesmas, menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana, menyatakan masalah kesehatan secara benar, memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran, melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran. Jadi 1 sampai dengan 5. Nah, kalau misalnya 1 sampai dengan 4 berarti masih tingkat kemandirian level 2. Baru 1 sampai dengan 3 berarti tingkat kemandirian keluarga tersebut level 2. Ya, itu. Terus kemudian untuk tingkat kemandirian level 3, item kemandiriannya adalah 1 sampai dengan 6. Jadi menerima petugas puskesmas, menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana, menyatakan masalah kesehatan secara benar, memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran, melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran, dan melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. Itu level 3, item kemandiriannya 1 sampai dengan 6. Kalau baru sampai 1 sampai dengan 5, berarti keluarga tersebut masih di tingkat kemandirian level 2, bukan level 3. Kalau level 3 tambahannya 1 poin, yaitu melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. Nah, sedangkan level 4 tadi yang sudah kita bahas di awal, berarti keluarga itu harus sudah menerima petugas puskesmas sampai dengan melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Jadi item kemandirian nomor 1 sampai dengan nomor 7, keluarga sudah melakukan itu, sehingga keluarga dikatakan tingkat kemandiriannya level 4 atau mandiri. Nah, tingkat kemandirian keluarga ini kalian observasi baik sebelum kalian melakukan askep keluarga, kalian baru pertama kali kunjungan itu kalian kaji gitu ya, bagaimana keluarga penerimanya kepada kalian, dan kalian observasi item 1 sampai dengan item 7. Terus kalian observasi ya, setiap kalian datang ke sana, setiap kalian melakukan asuhan keperawatan keluarga, setiap kalian melakukan evaluasi, setiap kalian melakukan tindakan, kalian kaji tingkat kemandirian keluarga ya, dari item kemandirian nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, begitu seterusnya sampai kalian selesai untuk melakukan asuhan keperawatan keluarga pada keluarga kelolaan kalian. Apakah tingkat kemandirian keluarga tersebut meningkat dari tingkat kemandirian level 1, kemudian naik ke level 2, naik lagi ke level 3, dan sampai ke level 4. Itu kalian lakukan, dan bisa kalian lakukan tingkat observasi ini untuk observasi tingkat kemandirian keluarga minimal 3 kali kunjungan, baru kalian evaluasi lagi. Dan kalian jangan sampai lupa ketika sudah tahu bahwa keluarga tersebut itu masuk ke tingkat kemandirian level berapa, kalian centang di kotakan yang memang sudah disediakan. Kalau misalnya tingkat kemandirian level 2 berarti di kotakannya level 2 dicentang. Atau bila perlu kalian bisa nulis level 2 gitu, nggak apa-apa. Jadi ada tulisannya tingkat kemandirian level 2. Ya, di setiap evaluasi kalian tulis di situ supaya akan tahu kira-kira setelah kalian melakukan asuhan keperawatan keluarga, perkembangan tingkat kemandirian keluarganya itu naik atau bahkan tetap atau malah turun. Oke, sekarang kita beralih ke pengkajian 5 key questions untuk mengetahui pengkajian stres dan coping keluarga. Kalian menanyakan kepada keluarga terkait dengan masalah saat ini ya, masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan itu bisa berkaitan dengan permasalahan kesehatan fisik maupun psikologis ya. Permasalahan fisik, psikologis, dan juga masalah keluarga yang memang bisa berdampak kepada keluarga tersebut. Item pertanyaannya, yang pertama, ketika dihadapkan dengan masalah saat ini, apa yang keluarga paling khawatirkan?
Jadi kalian menanyakan kira-kira keluarga itu khawatir atau tidak terhadap masalah yang sedang dihadapi saat ini. Baik masalah kesehatan fisik, psikologis maupun masalah keluarga yang sedang dihadapi. Jadi tidak hanya fokusnya ke masalah kesehatan fisik, tapi masalah kesehatan psikologis yang sedang dihadapi oleh keluarga dan juga masalah keluarga yang sedang dihadapi. Kemudian poin kedua, kalian menanyakan jika permasalahan ini atau permasalahan tersebut terjadi pada keluarga, siapa kira-kira yang paling berpengaruh atau siapa yang paling berpengaruh di keluarga tersebut? Nanti keluarga akan menjawab itu. Dan bagaimana reaksi keluarga serta tanggapan keluarga dari permasalahan yang sedang terjadi. Dan nanti pun keluarga akan memberikan informasi tersebut kepada kalian. Reaksinya seperti apa dari masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga tersebut. Yang ketiga, ketika permasalahan ini terjadi atau permasalahan tersebut terjadi, siapakah yang menurut keluarga itu bisa membantu? Ya, yang paling bisa membantu itu siapa terkait dengan permasalahan yang terjadi. Tadi kan siapa yang bisa atau paling berpengaruh terhadap masalah tersebut. Nah, kalau yang poin 3, siapa yang paling bisa membantu? Kemudian keluarga akan menjawab hal tersebut. Yang poin keempat, kalian menanyakan kepada keluarga, apa yang ingin keluarga pengen tahu gitu. Atau adakah keingintahuan keluarga terkait dengan penyelesaian masalah tersebut? Ditanyakan kepada keluarga. Nanti keluarga akan menyatakan, baik menyatakan secara simpel, sederhana, maupun menyatakan banyak sekali yang benar-benar ingin diketahui oleh keluarga tersebut. Kemudian yang poin 5, aspek apakah yang paling keluarga inginkan dari tenaga kesehatan atau perawat untuk membantu keluarga atau penyelesaian permasalahan keluarga. Nah, nanti pun keluarga juga akan menjawab dari pertanyaan yang kalian ajukan. Nah, jawaban-jawaban dari keluarga yang memang menyatakan pertanyaan terkait dengan 5 key questions, nanti kalian jadikan dasar untuk penyusunan diagnosa keperawatan keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.